Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piki Maulana Kurniawan, NIM 1912101775, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan membahas terkait sumber media pembelajaran pendidikan agama Islam, yang dimana pembahasan ini adalah salah satu dari pembahasan mata kuliah strategi pembelajaran PAI. Perlu kita ketahui bahwa metode dalam kegiatan belajar mengajar tidak semua anak mampu berkonsentrasi dalam waktu yang sangat singkat. Daya serap anak didik terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-macam. Ada yang tepat, ada yang sedang, dan ada yang sangat lambat. Faktor yang mempengaruhi anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan oleh guru, cepat ataupun lambatnya penerimaan anak didik terhadap bahan pembelajaran yang diberikan, itu menghendaki pemberian waktu agar si anak dapat menerima bahan yang diberikan oleh guru. Maka guru harus memiliki sebuah strategi. Salah satu langkah untuk memiliki strategi adalah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut metode pembelajaran. Berikut ini ialah beberapa metode pembelajaran, antara lain yang pertama ada metode ceramah, yakni metode ceramah ini metode yang bisa dikatakan tradisional, karena sejak dulu metode ini digunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dan anak didik dalam proses belajar mengajar. Meskipun metode ini lebih banyak menuntut keaktifan guru kepada anak didik, tetapi metode ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam sebuah kegiatan pengajaran. Yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi ini adalah cara penyajian di mana siswa dan siswi dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan ataupun pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Di dalam diskusi ini, proses belajar mengajar terjadi interaksi antara dua ataupun lebih yang terlibat saling tukar menukar sebuah pengalaman, informasi untuk memecahkan sebuah masalah. Dan diskusi ini bisa dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain seperti halnya seminar, diskusi panel, dan lokakarya, dan lain hal sebagainya. Yang ketiga ada metode tugas, yang dimana metode tugas ini ialah suatu pekerjaan yang harus diselesaikan. Penggunaan metode tugas untuk melatih siswa untuk belajar mengerjakan tugas sehingga siswa diharapkan memperoleh suatu hasil perubahan tingkah laku tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat ada metode demonstrasi, yang dimana metode demonstrasi ini ialah suatu cara penyajian bahan dengan mempergerakkan ataupun mempertunjukkan kepada anak didik ataupun proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Sedangkan metode eksperimen ini adalah cara penyajian bahan di mana siswa-siswi harus melakukan sebuah percobaan dengan mengalami sendiri, membuktikan sendiri, mengikuti suatu proses, mengganti objek, menarik kesimpulan sendiri tentang suatu objek, keadaan, ataupun suatu proses hal. Titik tekan pada metode demonstrasi terletak pada memperagakan bagaimana jalannya proses tertentu. Dan sedangkan pada metode eksperimen ialah melakukan sebuah percobaan ataupun praktek langsung dengan cara meneliti dan mengamati secara seksama. Dalam pelaksanaan metode demonstrasi dapat digunakan dalam penyampaian bahan pelajaran fikih, seperti halnya contohnya bagaimana itu berwudu, bagaimana cara mengerjakan salat asar dengan benar, dan
Sedangkan metode eksperimen dapat digunakan semisalnya mencoba menghafal sebuah ayat-ayat suci Al-Quran, mencoba menuliskan yang benar dan lain hal sebagainya. Yang kelima ada tanya jawab, adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah suatu penyajian bahan pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh anak didik. Metode tanya jawab ini dapat digunakan bila guru ingin meninjau bahan pelajaran yang lampau serta melatih daya pemikiran siswa sehingga dapat mengambil kesimpulan yang baik dan tepat. Dalam pelaksanaan metode tanya jawab ini dapat diterapkan dalam penyajian bahan pelajaran fikih dan akhlak serta pokok bahasa yang lainnya yang mengandung nilai tanya jawab seperti puasa, haji, mawaris, dan lain-lainnya. Yang keenam ada metode latihan. Metode latihan ini suatu cara untuk menyajikan bahan dengan cara melatih siswa agar menguasai pelajaran dan terampil dalam melaksanakan tugas latihan yang diberikan. Metode ini dimaksudkan agar pengetahuan siswa dan kecakapan tertentu dapat menjadi miliknya dan dapat betul-betul dikuasai oleh peserta didik. Dan dalam pelaksanaan metode ini dapat dilaksanakan untuk melatih siswa agar terampil membaca Al-Quran, latihan ibadah sholat, dan sebagainya. Sedangkan ulangannya ialah salah satu alat untuk mengukur sebuah peserta didik sejauh mana siswa telah menguasai dan menyerap pelajaran yang diberikan. Sistem pembelajaran dalam mendefinisikan tentang pengertian sistem. Setiap orang bisa berbeda dalam memberikan sebuah pengertian dan memberikan contoh tentang sebuah sistem dalam konteks pembelajaran, dan sistem dapat diartikan sebagai keseluruhan komponen terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan untuk bekerja sama mencapai sebuah hasil ataupun tujuan yang diharapkan. Menurut Nuraini, sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan. Sedangkan menurut Rostiyah, sistem diartikan sebagai suatu desain organistis yang disusun dengan sengaja yang mencakup hubungan dan interaksi komponen yang berfungsi dengan cara berinteraksi untuk mencapai permulaan keputusan tujuan. Dan sedangkan menurut Surman, sistem adalah seperangkat bagian yang dikondisikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan. Sedangkan sistem pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu set peristiwa yang terdiri dari komponen-komponen yang mana komponen tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi siswa sehingga terjadi sebuah proses belajar untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif ataupun efisien. Adapun komponen-komponen sistem pembelajaran pendidikan agama Islam tersebut meliputi yang pertama yakni guru, yang kedua siswa tujuan pembelajaran, yang ketiga bahan ajar evaluasi, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang semuanya saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Agar tujuan pembelajaran tercapai, maka semua komponen tersebut harus diorganisir secara harmonis, sebab mau bagaimanapun baiknya tujuannya pengajaran yang telah dirumuskan, bila tidak sesuai dengan metode, alat-alat serta prosedural evaluasi yang menatap, maka tidak akan tercapai.